Apa itu? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita lanjutkan syarah matan-matan ilmu nahwu dan tasrif. Ya, ini untuk lebih memperkuat ya kaidah yang sudah kita pelajari sesuai bagi yang sudah mengikuti pembelajarannya di metode teori kunci. Ini untuk memperkuat dan memurojaah lagi ya dengan membahas matan-matannya, juga mengenal secara langsung matan-matan yang sudah dituliskan ya oleh para ulama ya, karena kalau isi materi ya ilmunya ya sama saja gitu ya. Yaitu pembahasan atau babul atfi. Atau Wa huruful atfi asyratun, huruf-huruf ataf ada 10. Wahia ya yaitu al-wawu, wawu ya, wal fa, wa summa, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Ya, jadi memang kalau jurumiyah ini ya ringkasan ya, gitu ringkasan sehingga dia perlu dijelaskan. Atap ini termasuk tawabi ya, sebagaimana yang sebelumnya kita bahas yaitu naat. Ada 4 ya, tawabi itu naat, atop, taukid, badal. Atop itu sendiri sebenarnya ada 2 macam. Dan di teori kunci ada ya, saya jelaskan 2 macam itu. Ada atfu nasak ya, ada atfu bayan. Ya, secara bahasa atop itu artinya condong ya, malayamilu, atau kreatif itu malayamilu. Condong atau menghubungkan. Secara istilah dalam ilmu itu ada 2, ada atfu bayan dan atfu nasak. Ya, atfu bayan itu mirip dengan badal sebetulnya. Dia tidak menggunakan huruf atop. Ya, atfu bayan itu hanya bedanya dengan badal. Kalau atfu bayan itu berfungsi untuk lebih menjelaskan. Ya, lebih menjelaskan yang belum jelas. Beda dengan badal. Badal itu sebelumnya udah jelas. Dia hanya disebutkan lagi yang masih sama gitu hakikatnya. Ya, gitu. Cuman dia ingin memberi tambahan saja atau mengganti saja. Ya, sedangkan sebelumnya sudah jelas kalau badal. Nah, kalau atfu bayan ini sebelumnya belum jelas sehingga butuh penjelasan. Misalnya aksama billahi, telah bersumpah atas nama Allah, Abu Hafsin. Nah, Abu Hafs ini kan mungkin bagi sebagian orang belum tahu siapa. Sehingga perlu dijelaskan Umaru Umar. Itu namanya tubayan. Ya, tubayan itu bisa 2 kemungkinan ya. Untuk memperjelas ma'tuf alainya apabila ma'tuf alainya dalam keadaan ma'rifah. Ya, ma'tuf alainya misalnya Abu Hafsin kan ma'rifah. Berarti dia memperjelas. Ya, yang kedua sebagai penghususan kalau ma'tuf alainya nakiro. Misalnya kafaratun ta'amu miskin. Kafaratun nakiro. Kifaratnya itu apa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada satu orang miskin. Nah, itu adalah untuk menghususkan karena kafarah itu kan umum. Ya, di umum lalu diberikan atfu bayan ta'amu. Nah, ini menghususkan bahwa yang dimaksud kifarat di situ adalah maknanya khusus, yaitu memberi makan satu orang miskin. Nah, itu atfu bayan. Nah, kalau di sini tidak dijelaskan tentang atfu bayan, ini langsung ke atfu nasak. Atfu nasak itu yang menggunakan huruf atop. Ya, yang menggunakan huruf atop.
Nah, di sini disebutkan huruf-huruf atofnya waw. Waw artinya dan. Secara makna waw itu adalah jam'i, lil jam'i, untuk menggabungkan. Ya, menggabungkan beberapa hal, dua hal atau lebih. Ya, misalnya zahaba Aliun wa Umaru. Ya, Ali dan Umar pergi. Jadi ingin menggabungkan antara Ali dan Umar ya sama-sama pergi gitu ya. Dalam waktu yang sama gitu. Jadi ada menggabungkan dalam kesamaan. Sedangkan fa itu tartib, menunjukkan tartib ma'a ta'qib. Tartib ma'a ta'qib. Tartib ma'a ta'qib itu berurutan dan secara langsung urutannya tanpa ada jeda. Ya, misalnya ja'a Zaidun fa Aliyun misalnya itu. Zaid telah datang lalu ya diikuti oleh Ali. Zaid telah datang dan diikuti oleh. Ya, jadi berurutan ya, misalnya ja'a Zaidun fa Aliyun. Zaid dulu lalu Ali, tetapi langsung gitu, tidak ada jeda yang lama. Itu fa itu maknanya tartib ma ta'qib. Makanya kalau kita lihat di hadis tentang sholat misalnya, idza qumta ila sholati Faksilu. eh Enggak terusannya. enggak yang di hadis, Pak. Oh ya. Dengan Quran. Asbigil wudu'a ya kan? Maka ya sempurnakanlah wudu. Itu kan menggunakan fa. Ya, setelah fafas bigil wudu, tsumma stakbil kiblata, kemudian menghadap kiblat, fakabir, lalu takbir. Nah, ketika antara menghadap kiblat dengan takbir itu kan pakai fa langsung, Fakabir. tidak ada jeda. Nah, berbeda dengan dari wudu ke menghadap kiblat, itu kan perlu proses. Ya kan tidak langsung menghadap kiblat, kan sholatnya bukan di tempat wudu. Menggunakan summa. Nah, sehingga summa itu beda aja dengan fa itu at-tartibu ma'at tarohi. Ya, tartib ma'at tarohi, berurutan tapi ada jeda. Ada proses dulu. Summa ya, ada beberapa waktu berlalu baru gitu kan. Ya, ja'a Zaidun summa Aliyun, ada jeda dulu. Jadi makna summa itu tartib ma'at tarohi. Ya, au itu untuk takhir ya, pilihan ya, atau juga ibahah ya, tahyir atau ibahah. Tahyir. Kalau tahyir itu apa bedanya tahyir dengan ibahah, membolehkan? Ya, bedanya ya, tahyir itu tidak boleh digabungkan dua-duanya. Ya, kalau ibahah boleh digabung dua-duanya. Tahyir mah harus milih gitu salah satunya. Misalnya tahyir tazawwaj Hindan au ukhtaha. Ya. Nikahilah Hindun ya atau saudarinya. Nah, atau di situ pilihan, nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Ya, itu makna tahyir. Ya, jadi tajawaz Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Orang dua-duanya. Nggak boleh, bahkan dia haram, nggak boleh menggabungkan dua saudari ya. Jam'u bainal ukhtain, nggak boleh. Jadi dia tahyir, pilihan. Ya. Ya, nah yang kedua ibahah. Kalau ibahah itu atau tapi boleh dua-duanya. Misalnya udrus al-fiqha au nahwa. Ya, pelajari fikih atau nahu. Ya, boleh dua-duanya ya boleh. Boleh dua-duanya.
Ya, seperti misalnya yang wajib muhayyar dia milih, tapi boleh kalau orang melakukan dua-duanya atau tiga-tiganya. Itu untuk au ya. Ya, kemudian am. Am itu apa, untuk apa? Maknanya ya li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Ya, li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Untuk menuntut penentuan setelah hamzah yang bermakna pertanyaan. Ya, jadi dia atau tapi untuk pertanyaan gitu. Maknanya sama, atau tapi untuk pertanyaan. Ya, adaros talfika amin nahwu. Apakah kamu belajar fikih atau nahwu? Jadi setelah pertanyaan ada amnya. Di surat apa itu yang banyak amnya? Am tas'aluhum ajrun faum magrum misqalun misalnya. Am indahumul ghaibu faum yaktubun. Itu am terus. Di surat apa itu? Kurang Apa? Amuhliku min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya, surat apa itu saya lupa. Jadi itu am dalam rangkaian ya pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan sebelumnya. Kemudian imma. Ya, imma itu bisa menjadi atop ya, syaratnya ya antus bako bimisliha. Ya, didahului dengan yang semisalnya, ya dia seperti au dalam dua maknanya. Ya, misalnya, jadi imma-nya itu harus disebutkan ya dua kali. Misalnya, natajawaj imma hindan wa imma uhtaha. Ya, menikahilah ya gitu, bisa jadi atau boleh ya, boleh kepada Hindun dan juga boleh kepada saudarinya. Imma dia juga atau dalam Al-Quran fasyuddul wasak fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya. Jadi dia bermana ini juga ya, pilihan juga. Pilihan atau ibahah tadi dua-duanya. Sama dengan au maknanya. Ya, lalu bal ya. Berikutnya bal itu tetapi ya, lil idrob. Ya, idrob. Apa idrob? Idrob apa namanya? Untuk ini di makna-makna huruf ya, ada yang bal itu. Di halaman terakhir. Bermakna bahkan Tetapi, ya. Atau bisa juga tetapi. Ya. Ya, maknahu ja'lu ma qabla fi hukmin masqut anhu, menjadikan yang sebelumnya seperti yang didiamkan. Maja'a Muhammadun, Muhammad tidak datang, bal bakrun, tetapi bakar. Jadi bermakna tetapi. Ya, intinya bal dia bisa jadi atop ya, huruf atop. Lalu la-nya nafi ya. Misalnya ja'a bakrun la Khalidun. Datang bakar bukan Khalid ya. Lakin juga sama, tetapi la uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Hatta ya, hatta untuk
tadrij ya, wal ghayah. Tadrij itu idilala ala inqida'il hukmi syai'an fa syai'an. Menunjukkan kepada selesainya suatu hukum satu persatu ya, sedikit demi sedikit. Jadi di situ ada apa namanya tahapan. Misalnya yamutun nasu hattal anbiya'u. Ya, orang-orang mati sampai ke para nabinya. Ya, di teori kunci juga banyak di situ contohnya. Misalnya hatta farol adu hatal qaidu. Musuh telah lari hingga panglimanya. Jadi ada makna apa namanya lebih gitu ya. Ya, musuh lari hingga panglimanya. Farol adu hatal qaidu. Jadi di sebagian tempat. Jadi tidak semua ya hatta bermakna apa untuk atop gitu ya, untuk atop hatta itu. Hanya yang bermakna seperti tadi. Itu makna-makna dari huruf atop yang disebutkan. Lalu berikutnya penulis berbicara tentang hukumnya. Ya, secara hukum ya sebagaimana kita tahu bahwa atop itu tawabi yang mengikuti. Ya, fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Jika diatopkan kepada yang marfu ya maka dimarfukan. Au ala mansubin nusibat. Ya, kepada mansub maka dimansub au ala mahfudin hufidot, atau kepada yang mahfud maka dia dihufadkan ya. Mahfud nama lain dari majrur. Hufad dan jar itu maknanya sama. Ya, hanya biasanya kalau hufad itu digunakan oleh istilah para ulama ahli nahu kufah. Hufad itu. Kalau jar Basroh ya. Makanya di Jurumiyah ini ada sedikit kecondongan ya kepada kufah. Itu dengan istilah-istilahnya ini. Hufad ini. Kalau di Alfiyah misalnya itu kan menggunakan istilah jar ya, majrur. Begitu. Yang jelas sama ya keduanya, mau khafad mau jar sama. Au ala mazum, atau kepada mazum juzimat dijazmkan atau dimanzumkan. Takulu nih contohnya qoma zaidun wa amrun. Nah untuk rukunnya itu kan apa saja ya, atop ini kan ada ma'tuf alaih ya, ada ma'tuf alaih, ada ma'tuf, ada harfu atfin. Ininya apa strukturnya itu. Jadi misalnya qoma zaidun wa amrun, zaidunnya apanya? Halo, zaidun apanya zaidun? Ma'tuf alaih kan? Iya, zaidun ma'tuf alaih. Wa-nya Harfu atfin. atfin, amrun Ma'tuf alaih. tadi kan zaidun ma'tuf alaihnya. Oh, amrunnya kan ngikutin Zaidun. Itu apa yang? Enggak, apa? namanya masa nama ma'tuf aja bukan ma'tuf alaih. Oh, ma'tuf aja bukan ma'tuf alaih ya. Jadi zaidun ma'tuf alaih, wau harfu atfin, amrunnya ma'tuf aja. Oh ya, benar. Kalau diirobkan amrun ma'tufun ala zaidun gitu. Nah, Ma'tufun ala zaidun berarti zaidunnya ma'tuf alaih. Alaihi ala zaidun itu alaihi jadi ma'tuf alaih. oh, nah. Wa ra'aitu zaidan wa amran. Marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Ya, lam yakum wa lam yaq'ud. Ya, atau dirangkan lamnya bisa zaidun wa lam yakum wa yaq'ud.
Begitu. Cuman kalau kepada fiil itu sebenarnya fiil itu kan jumlah ya sebenarnya. Jumlah fi'liyah. Jadi dia mengatopkan jumlah fi'liyah. Sehingga sebenarnya dia mazumnya bukan oleh ma'tufnya, tetapi karena ada huruf yang memazumkan, yang dibuang. Misalnya gitu ya. Lam yakum wa yakud. Yakudnya sukun kenapa? Karena oleh huruf lam yang dibuang. Ya, karena mengatopkan jumlah fi'il itu. Begitu ya untuk pembahasan pada malam hari ini, kita sedikit-sedikit yang bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau imma sama amma bedanya apa? Beda, kalau imma kan tadi termasuk atop ya. Ya imma ana wa imma anta gitu misalnya. Kalau amma itu ada pun dan dia termasuk syarat. Nggak masuk atop ya? Enggak masuk atop amma, syarat. Gitu. Dan jawab syaratnya biasa menggunakan fa. Ya, amma ana misalnya fa gitu ya. Amma ana fa adrusu fikha misalnya. Adapun saya, nah itu kan berisi syarat ya. Fi'il syarat dan jawab syaratnya. Amma itu. Beda dengan imma. Imma dari mana? Seperti dalam hadis tadi itu paman kana hijratuhu itu sama paunya apa pau syarat juga sih. Seperti dalam hadis paman kana hijratuhu fa hijratuhu ilahi paman fa di situnya berarti huruf syarat isim syarat. Enggak, fa bukan huruf syarat, fa. Tadi kan amma bukan fa tadi yang ditanyakan. Kalau yang di hadis faman kar itu kan ada dua ya, ada faman kar hijratuhu ila fa hijratuhu itu dua fa itu beda itu. Kalau yang fa pertama berarti istinaf kan memulai kalimat baru kan. Fa yang di tengahnya fa hijratuhu itu faul jawab. Sebagai jawab syarat. Sebagai jawab syarat itu ada fa, itu namanya faul jawab. Gitu. Kalau fa nggak ada yang jadi syarat yang di no-nya. Nggak ada. Dia faul jawab, ada fa jawab yang menyertai jawab syarat ada. Tidak ada huruf syarat ini Ustaz. Tidak termasuk huruf syarat. Enggak termasuk syarat. Fa. Yang huruf syaratnya kan man-nya, faman kanat man-nya yang isim syaratnya. Bukan fa-nya. Ada lagi? Silakan. Ustadz izin bertanya, Tat. Ya, Bu. Di sini kan definisinya fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Jadi kan jika dia marfu maka dimarfukan. Jika ma'tufnya kepada mansub dimansubkan, jika kepada majrur dimajrurkan ya. Cuma pakai kata-katanya di sini mahfud ya, Tat. Terus kalau yang jumlah, jadi kalau yang seperti ini wa zaidun lam yakum wa lam yakut, ini berarti dia gimana tuh definisinya? Posisinya gitu ya, Tat. Lam yakun ini jadi gimana ya, Tat ya? Nggak ada di dalam definisi maksud saya, Tat. Jasumnya. Jasum itu. Iya kan lam yakun kan diatopkan ke lam yakum. Iya. Jadi kalau gitu fi mahali apa, Tat? Marfu kah, mansub kah, majrur kah?
Kian maju. Yang yakunnya Lam yakum gitu berarti kan jadi satu kesatuan gitu ya. majum oleh lam. Oh, jadi gitu aja ya. Jadi sebetulnya kalau lamnya dibuang itu jelas. Jadi kan lam yakum wa yakun misalnya. Nah itu kan yakun kan diatopkan ke yakum. Iya. Karena yakum majum maka yakun ikut majum. Gitu. Jadi maktubnya ini mengikuti kepada maktub alaihnya. Iya. Tapi kata-kata lamnya tetap dipakai ya Tat ya. Kalau dalam Boleh dipakai, boleh enggak. Oh, jadi boleh wa zaidun lam yakum wa yakut. Kalau seandainya begitu boleh. Oh, ya. Artinya sama-sama apa? Artinya sama-sama tidak gitu. Tidak juga berdiri, tidak duduk. Oh, jadi boleh pakai, boleh enggak. Oke ya Tat. Tat. Kalau tidak manjum berarti mananya tidak pakai tidak gitu. Lam yakum wa yakudu. Nah, itu berarti lam yakum wa yakudu. Berarti yakudunya bukan tidak, tapi duduk gitu kan. Tapi duduk. Jadi Zaidun tidak berdiri Dan duduk. Dan nggak mungkin pakai dan kali tapi ya Tat. Iya boleh. Oh Tat, jadi gini Tat, seandainya lamnya tidak dimasukkan, wa zaidun lam dan yakum, tidak majum. Oh iya, iya berarti dia seandainya pun lamnya nggak ada, tapi posisi dalnya tetap sukun, itu ciri bahwa dia maktuf gitu ya Tat ya. Iya, sehingga mananya sama tidak gitu. Oh, Masya Allah. Oh, bisa Lam dua-duanya. yakum wa yakun berarti tidak berdiri dan tidak duduk. Iya. Walaupun lamnya dihilangkan. Iya. Oh, Masya Gitu. Allah. Jadi dihilangkan sebetulnya disembunyikan tapi sebenarnya ada gitu. Iya, cuma tidak disebutkan lagi gitu ya, Iya, Tat. tidak disebutkan lagi. Nah, Sudah iya terwakili itu. oleh yang sebelumnya. Iya, karena maktuf teh ya Tat. Tapi kalau tidak ngikut mazum, misalnya kudu marfuda itu maknanya berarti tidak ada kata tidaknya. Iya. Gitu. Lam yakum wa yakudu misalnya gitu, bisa aja. Iya. Iya, Tat, nuhun Tat. Iya. Boleh bertanya Ustadz? Ya boleh, Bu Endah. Ini untuk atop itu fiilnya itu harus sama Ustadz, misalnya mudhari ya ke mudhari lagi atau madi ke madi gitu, apa bebas jenis fiilnya gitu, misalnya untuk atop antar fiil gitu, mengatopkan fiil. Apa namanya? Kalau dia kan fungsi waw misalnya ya, tapi kan nggak hanya waw ya, nggak harus sih, nggak harus sama madi, nggak harus sama kalau fiilnya, bisa aja fiil madi dan fiil mudhari. Oh iya siap. Terima kasih Ustaz. Ya, karena kan apalagi kalau selain waw ya, misalnya summa itu kan nggak sama waktunya kan. Iya. Dengan fiil madi mudhari kan menunjukkan waktu. Ya. Ya, misalnya apa namanya? Roja'a misalnya aliyun ya ilal baiti, summa ya yadhabu, kan bisa aja. Ya. Tidak harus sama. Ya, siap. Begitu. Karena apalagi yang mengatopkan jumlah itu kan bisa berbeda jumlah itu dari segi waktunya, dari segi jenis jumlahnya itu sendiri. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Iya, iya. Misalnya di satu jumlah hanya terdiri mubtada khobar, misalnya. Nanti di jumlah lain ada tambahan inna wa tuha misalnya. Itu bisa aja. Ya, misalnya at-talibu mujtahidun, ya wa innat, misalnya wa inna talibata mujtahidatun, bisa aja. Karena mengatupkan jumlah itu sendiri punya hukumnya. Punya hukumnya masing-masing. Baik, cukup ya. Insyaallah cukup untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita ya. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Tat.